Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Umiyati Zupri dari TRPL 24 kelas B2. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS praktikum basis data, yaitu sistem presensi mahasiswa. Proyek ini tuh merupakan sistem yang dirancang untuk mencatat kehadiran mahasiswa pada sesi perkuliahan. Fitur yang tersedia itu meliputi pendataan mahasiswa dan dosen, pengelolaan mata kuliah dan sesi pertemuan, dan presensi mahasiswa. Di sini ada 6 tabel utama yang dibuat. Yang pertama ada tabel roles. Tabel roles ini tuh menyimpan jenis pengguna seperti admin, dosen, dan juga mahasiswa. Lalu yang kedua ada tabel user. Tabel user ini menyimpan identitas pengguna seperti user ID, role ID, nama, email, dan juga password. Nah, tabel user ini punya foreign key yang referensinya ke role ID. Lalu yang ketiga ada tabel course. Tabel course ini menyimpan data mata kuliah yang juga dikaitkan dengan dosen pengampunya. Jadi ini ada foreign key-nya, referensinya ke user ID. Lalu ada tabel enrollment. Tabel enrollment ini menyimpan informasi mahasiswa yang mengambil mata kuliah. Ini juga ada foreign key yang referensinya ke user ID dan juga ke course ID. Lalu ada tabel session. Tabel session fungsinya itu menyimpan sesi kelas termasuk tanggal dan jam dari sesi tersebut. Lalu yang terakhir ada tabel attendance. Tabel attendance ini menyimpan data kehadiran mahasiswa per sesinya. Nah, selanjutnya di file insert ini saya menambahkan contoh data untuk pengujian sistem. Nah, ini contohnya ada 3 role, yaitu admin, dosen, dan juga mahasiswa. Lalu untuk contoh tabel user, ini ada 7 user, termasuk 2 dosen dan juga 4 mahasiswa. Lalu ada contohnya 2 matkul, ada PBO dan PBD. Lalu ada contoh enrollment juga, contoh session, dan juga contoh attendance. Jadi tabel akhirnya kira-kira bakal seperti ini. Ini untuk tabel course. Ini untuk tabel enrollment. Ini untuk tabel roles. Ini untuk tabel user. Ini untuk tabel session, dan ini untuk tabel attendance. Kita langsung ke query kompleks. Yang pertama ada query kompleks 1. Query ini tuh digunakan untuk menampilkan daftar mahasiswa beserta mata kuliah yang mereka ambil dan dosen pengampunya. Data di query ini diambil dari tabel enrollment untuk relasi mahasiswa ke matkul, lalu ada dijoinkan dengan tabel user untuk mengambil nama mahasiswa dan dosennya, lalu dijoinkan juga dengan tabel course sebagai jembatan antara mahasiswa dan dosen. Kita coba menampilkan hasil query-nya. Ini untuk tabel hasil query-nya, menampilkan baris untuk setiap mahasiswa yang mengambil matkul beserta nama dosen pengampunya. Lalu ke query kompleks 2. Query kompleks 2 ini fungsinya untuk menghitung jumlah mahasiswa yang hadir pada setiap sesi kuliah. Query kompleks ini mengambil data dari tabel session untuk nama sesi kuliahnya dan juga tabel attendance yang pakai left join untuk status kehadirannya. Dihubungkannya itu menggunakan left join, lalu group by-nya by sesi. Ini untuk tabel hasil query-nya. Nah, sesi tanpa kehadiran ini tetap muncul karena menggunakan left join. Lalu query kompleks 3,
Query ini mencari mahasiswa yang belum pernah hadir satu kali pun, menggunakan not exist untuk mengecek mahasiswa yang tidak memiliki presensi hadir di attendance. Ini ada contoh namanya Cindy nggak pernah hadir di sesi apapun. Lalu selanjutnya ada view. View ini dibuat untuk menyederhanakan tampilan ringkasan presensi. View ini tuh mengambil data dari 5 tabel dan menampilkan nama mahasiswa, nama matkul, nama sesi, dan juga status kehadiran. Setelah view dibuat, kita bisa lihat isinya dengan query ini. Dan ini adalah hasil dari tabel hasil query-nya, hasil view. Lalu selanjutnya ada function. Function ini tuh menghitung jumlah kehadiran mahasiswa dengan diberikan parameter user ID. Jadi fungsi ini tuh akan menghitung berapa kali mahasiswa tersebut itu hadir. Untuk melihat hasilnya kita coba, ini satu adalah user ID yang akan dicek jumlah kehadirannya. Ini 0. Jadi user ID 1 itu memiliki 0 jumlah kehadiran. Karena user 1 tadi admin. Lalu selanjutnya prosedur tambah presensi. Prosedur ini tuh digunakan untuk menambahkan data presensi secara otomatis, termasuk membuat attendance ID baru berdasarkan ID terakhir. Data ini diambil dari parameter enrollment ID, session ID, status, dan time attend. Nanti prosedur punya penanganan error untuk menampilkan pesan ketika kita gagal menambahkan presensi. Lalu yang ini pesan apabila presensi itu berhasil ditambahkan. Lalu kita coba tes. Ini 3, ini tuh untuk enrollment ID, lalu yang 3 ini juga untuk session ID. Kan kita ganti enrollment ID-nya jadi 2. Ini kita coba lihat outputnya, presensi berhasil ditambahkan. Lalu kita lanjut ke trigger. Trigger yang pertama itu trigger yang akan menolak insert ke attendance jika data presensi sudah ada sebelumnya untuk kombinasi yang sama. Nanti itu trigger bakal dijalankan otomatis sebelum insert. Sebagai contoh, tadi kan tadi sudah insert attendance, ini enrollment ID-nya 2, session ID-nya 3. Kita coba untuk insert lagi dengan kombinasi yang sama. Nanti bakal muncul pesan error gagal menambahkan presensi. Ini merujuk ke yang prosedur tadi. Lalu presensi sudah tercatat untuk sesi ini tuh dari trigger yang ini. Lanjut ke trigger yang kedua, itu trigger yang mengubah status menjadi terlambat secara otomatis jika waktu presensi lebih dari 10 menit dari time start sesi.
Jadi kita coba cek dulu. Di tabel sesi ada ini jamnya jam 9, 9 sama jam 1. Terus kita coba buat isi misalkan ini jam 9.15. Yang mana udah lebih dari 10 menit. Oke, udah. Terus kita cek. Nah, hasilnya tuh statusnya jadi terlambat. Oke, sekian penjelasan project dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.